Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa syafaati Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alifatal kitab. Salim bin Abdullah Ismail Hadrami Syekh Muhammad Nawawi Jami Masyikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita sampai kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Artinya, hari akhir di sini disebut apa yang dimaksud dengan hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Di sini disebut, yang disebut dengan hari akhir artinya adalah sumya bidzalik. Yang dimaksud dengan hari akhir di sini disebutkan sumya bidzalik li'annahu la laila ba'dahu wala nahar. Jadi kenapa kita mungkin ada pertanyaan, kenapa disebut dengan hari akhir, yaumul akhir, hari akhir? Karena pada saat itu merupakan hari terakhir. Karena setelah kejadian itu tidak akan ada malam dan tidak akan ada siang lagi. Jadi yang namanya malam itu karena tidak ada matahari, maka disebut malam. Dengan adanya perputaran perputaran bumi, rotasi bumi dan perputaran matahari, karena memang matahari juga berputar. Nah, itu besok di hari akhir itu sudah tidak ada perputaran matahari lagi. Jadi hari yang paling akhir, yang setelah itu tidak ada hari lagi. Nah, maka disebut dengan hari akhir. Nah, itu kita wajib bi antusoddika biwujudihi wa bijami'i ma istamala alaih. Arti dari iman kepada hari akhir yaitu kita meyakini di dalam hati tentang adanya hari akhir besok. Kita yakin di dalam hati segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir pasti akan terjadi, dan saya yakin dengan ainul yakin di dalam hati, namanya iman. Nah, hari akhir itu kal hasri wal hisab wal jaza wal jannah wan nar. Jadi hari akhir itu adalah contoh al hasri. Al hasri itu artinya adalah manusia itu dikumpulkan di satu tanah lapang, satu tanah lapang yang sangat luas. Jadi semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kerusakan global besok, kerusakan global besok itu semuanya akan dibangkitkan kembali, akan dimintai pertanggungjawaban, dibangkitkan, dan mereka digiring untuk ditempatkan di satu tempat yang lapang, kemudian sangat luas. Nah, proses dikumpulkan seluruh umat manusia ini disebut hasyr, atau biasanya dengan bahasa Jawa disebut dengan padang mahsyar. Biasa disebut dengan padang mahsyar. Nah, itu padang itu artinya hamparan luas, maka jika hamparan luas itu berupa pasir disebut dengan padang pasir. Jika hamparan luas seluas mata memandang itu kok semuanya adalah rumput, maka disebut padang rumput.
Apabila tempat tersebut adalah tempat dikumpulkan seluruh umat manusia, maka disebut dengan padang mahsyar. Karena mahsyar itu adalah merupakan isim makan. Hasyaro yahsyuru hasyron wa mahsyaron fahuwa hasyirun wa dzaka mahsyurun uhsyur la tahsyur mahsyarun mahsyarun. Jadi mahsyar itu adalah isim makan, artinya tempat dikumpulkan. Jadi padang mahsyar, padang tempat dikumpulkan seluruh umat manusia. Nah, perlu juga kita ketahui besok di hari kiamat yang dikumpulkan, yang dibangkitkan ternyata tidak cuma manusia. Ternyata yang dikumpulkan tidak cuma manusia, tapi ternyata ada malaikat. Itu besok ketika kehancuran total, kehancuran global, malaikat juga wafat. Jadi malaikat dikumpulkan, juga malaikat dibangkitkan, malaikat dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan ya di padang mahsyar itu. Kemudian bangsa jin itu mereka mendapatkan taklif. Arti taklif itu adalah mereka semua dikumpul. Taklif itu artinya adalah mereka semua mendapatkan kewajiban yang sama persis dengan kewajiban manusia. Artinya mereka wajib untuk iman, mereka wajib untuk Islam, mereka wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Bahkan mereka mempunyai muamalah yang aturan-aturan muamalah itu sama dengan aturan muamalah di kaum manusia. Jadi artinya jika di kaum manusia itu ada muamalah jual beli, maka berarti di bangsa jin itu mereka juga jual beli. Jika di bangsa manusia itu ada pernikahan, maka di bangsa jin juga ada aturan pernikahan. Bahkan ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu ada pendapatnya Imam Ar-Romli dan juga ada pendapatnya Imam Ibnu Hajar, dua ulama besar, dua poros ulama besar yang berbeda soal kasus manusia menikah dengan bangsa jin. Karena memang ada, realita ada. Zaman dulu sudah ada manusia menikah dengan bangsa jin. Kalau versi pendapatnya Ibnu Hajar, manusia tidak boleh menikah dengan bangsa jin karena bukan sejenis. Karena pernikahan harus sejenis. Tapi Imam Romli memandang bahwa walaupun manusia dan jin itu bukan sejenis, tetapi sama-sama mendapatkan taklif dan aturan yang sama. Podo-podo duwe kewajiban sholat, podo-podo duwe kewajiban iman kepada Allah. Bukan seperti manusia dengan hewan. Nah, hewan kan tidak punya kewajiban sholat, zakat, tidak punya. Tapi nek bangsa jin sama persis, bahkan syariatnya sama. Maka kemudian Imam Romli mengatakan manusia boleh menikah dengan bangsa jin, asalkan jelas. Artinya ketika terjadi pernikahan, yo ono seksine, ono waline, bisa diketahui. Niku napa jenenge pendapat fikih. Nah, kembali kepada padang mahsyar. Di padang mahsyar semua dibangkitkan, dikumpulkan dari semua kalangan, termasuk semua hewan juga dikumpulkan. Semua hewan dibangkitkan, dikumpulkan untuk mendapatkan keadilan. Artinya begini, misal contoh yang banyak disebut di berbagai referensi kitab niku adalah misal contoh kambing, kambing. Kambing dulu dia nakal. Kambing itu pernah nyeruduk koncone. Maka berarti besok di hari kiamat besok, kambing sing nyeruduk koncone dia akan diadili gentenan diseruduk. Setelah selesai impas, setelah impas, maka mereka akan menjadi tanah lagi. Jadi tidak ada surga dan neraka bagi mereka. Bagi hewan tidak ada. Nah, surga neraka itu bagi manusia, bagi jin, bagi malaikat. Malaikat pasti surga. Manusia bisa surga, bisa neraka. Jin bisa surga, bisa neraka. Karena memang sama-sama mendapatkan taklif.
Jadi jin juga hakikatnya makhluknya Allah. Wal hisab. Kemudian termasuk proses di hari akhir besok itu ada hisab. Hasyr itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan kemudian mereka amalnya dihisab. Dihisab itu mereka artinya adalah dihitung. Dihitung amal kebaikan, amal keburukan, kemudian amal kebaikan itu tujuannya apa, dia melakukan sholat itu tujuannya apa, bagaimana hatinya ketika dia bersedekah, dia mengeluarkan sedekah, kemudian niatnya apa, apakah ada niatan-niatan yang tidak baik, apakah ada riya, misalnya contoh. Dia maksiat, maka kemudian besok orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban tentang kemaksiatannya, kenapa dia maksiat. Kadang contoh ada hadis. Ruba amalin yutasawwaru bisurati ahlil jannah bisu inniyah fayasiru min amali ahlinar. Wa ruba amalin yutasawwaru bisurati ahlinar bihusnin niyah tasiru min amali ahlil jannah. Banyak amal yang secara lahiriah itu adalah amaliyah ahli surga. Tetapi dengan niat yang buruk, maka amaliyah ahli surga itu justru akan menjadi amaliyah ahli neraka. Artinya amal baik, tapi niatnya salah ketika dia melakukan amal baik itu justru akan menjadi amal yang mengantarkan dia untuk ke neraka. Contoh, dia melakukan sedekah, dia melakukan sedekah. Nah, sedekah itu kan baik, membantu orang lain. Kemudian ada kita itu merasa empati kepada orang tidak punya dan sebagainya. Tetapi ketika sedekah itu niatnya jelek, niatnya tidak baik. Contoh, dia merasa dengan sedekahnya itu merasa jumawa. Wah, aku ndek duit kok, mesake wong ora ndek duit. Tak kei duit ben wong iso mangan. Jajal nek ora tak kei pangan lah ora iso mangan. Ngoten misale, jambai. Dia kemudian memberi dengan dia sudah punya hati yang sombong. Karena dia diberi kenikmatan yang berupa harta. Kemudian di dalam hati itu sudah rumangsa ngenyek karo wong sing ora duwe. Dia memberi. Karena di dalam hati sudah terpenuhi penyakit takabur, kemudian penyakit takabur itu menjadikan orang tersebut ngenyek kepada orang yang tidak punya. Ketika ngenai, itu muncul kata-kata yang tidak enak. Misal contoh, iki tak nei kudu dipangan, kok nek ora dipangan kok ndak sampean ora iso mangan, misalnya dengan seperti itu. Iki kudu ditukokno beras, nek ora ditukokno beras, engko sampean ora iso mangan dan sebagainya. Jadi perkataannya sudah tidak nyaman didengar. Kemudian dia setelah memberikan sedekah seperti itu, dia woro-woro. Aku bar sedekah, mesake kae ora duwe dan sebagainya. Dan dia meninggikan dirinya sendiri di hadapan orang lain dan merendahkan orang yang dia beri sedekah. Nah, ini ternyata amalnya kan secara lahiriah kan amal baik. Dia memberikan sedekah. Tetapi niatnya buruk, niatnya buruk, yaitu dia kepingin memperlihatkan kebaikan kepada orang lain. Kepingin memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain agar supaya orang lain tersebut menganggap dirinya adalah wong sugih sing lomo misalnya. Nah, dia justru dengan sedekahnya itu dosa dan itu mengantarkan ke neraka. Nah, terkadang juga amal keburukan itu karena niat yang baik justru akan menghantarkan dia masuk kepada surga. Bisa merubah yang lahiriahnya itu adalah amal buruk, tetapi dengan niat yang baik,
maka kemudian bisa menjadikan orang tersebut masuk di dalam surga. Contoh, ada seorang pemimpin, misal contoh pemimpin di zaman dulu lah, jangan digambarkan di Indonesia, bukan konteks Indonesia, bukan, zaman dulu misalnya ada pencuri, ada pencuri. Nah, pencuri tersebut dia mencuri harta senilai misal contoh 250 juta. Dia mencuri emas 250 juta nilainya. Kemudian ketangkap. Ketangkap, diadili, divonis. Kemudian diserahkan ke Algojo. Nah, memotong tangan itu lahiriahnya itu adalah sesuatu yang madorot, sesuatu yang tidak boleh. Memotong tangan manusia, tangannya orang hidup, itu kan corok lahiriah kan tidak boleh, ya jelas haram. Tetapi dengan niat yang baik, seorang Algojo ini dia memotong tangan seorang pencuri, dalam rangka untuk merealisasikan hukum Islam dengan memotong tangan, maka dia memotong tangan itu dia mendapatkan pahala dan akan menjadikan orang tersebut masuk di dalam surga karena itu kebaikan. Jadi kan cara lahiriah memotong tangan kan ora apik. Tapi dengan niat yang baik menjadikan dia masuk surga dan sebagainya. Banyak nih kasus-kasus seperti ini. Yang biasa dicontohkan, tidak perlu saya panjang lebar lah, karena memang bukan pembahasan. Wal jaza, kemudian ada balasan. Jadi besok setelah ada hisab, maka akan ada balasan. Akan mendapatkan balasan wal jannah wan nar. Kemudian ending dari semua kehidupan, ending dari semua proses hari akhir adalah surga dan neraka. Jadi ending itu sudah final itu. Artinya jika umat manusia itu sudah dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka, maka berarti sudah ending, sudah selesai. Wis rampung ceritane. Nah, dari sekian yang saya sebutkan, mulai dari hari pembangkitan sampai surga neraka, itu nanti juga ada istilahnya yaumul mizan. Hari ditimbang amal. Ada istilahnya sirat. Maka diterjemah menjadi siratal mustaqim. Diterjemah dengan bahasa Indonesia. Kita mencari di referensi Arab tidak ada, siratal mustaqim tidak ada. Cuman kalimat siratal mustaqim itu sudah menjadi bahasa. Sudah menjadi bahasa Jawa niku. Dan atau bahasa Indonesia menjadi siratal mustaqim. Nah, bahasa Arab hanya sirat, tidak ada siratal mustaqim. Maka sah-sah saja. Kadang kan ada ulama itu yang mempermasalahkan kalimat sirat, kalimat siratal mustaqim itu dipermasalahkan karena memang di dalam referensi Arabnya siratal mustaqim tidak ada. Itu hanya di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, jawabannya adalah itu sudah menjadi bahasa. Jadi bahasa itu tidak masalah, asalkan hakikatnya sama bahasa. Karena sudah menjadi bahasa Jawa menjadi siratal mustaqim, bahasa Indonesia siratal mustaqim. Cuman bahasa Arab cuma sirat. Nah, bahasa ini tidak masalah. Contoh enteng. Di dalam referensi Arab, Nabi Khidir itu tidak ada. Nabi Khidir tidak ada. Dalam referensi Arab itu adalah Nabi Khodir. Kho fathah dot kasroh Khodir. Jadi di dalam referensi Arab membacanya Khodir, bukan Nabi Khidir. Nah, kemudian ditranslate menjadi bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia, istilah bahasa Jawa menjadi Nabi Khidir. Nah, kalimat ini kan tidak salah karena sudah berbeda bahasa. Ditransit ke dalam bahasa yang lain. Nah, ini tidak masalah. Nah, itu contoh nih. Nah, kemudian wa awwaluhu minan nafkhah atsaniyah ilama la yatanaha wa huwal haq. Nah,
hari akhir itu dimulai, jadi setarnya hari akhir. Kita kan wajib beriman kepada hari akhir, ngoten nggih. Nah, itu setarnya hari akhir itu minan nafkhah ats-tsaniyah. Dimulai dari ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi bukan sangkakala yang pertama, bukan. Jadi ditiup sangkakala yang kedua. Itu namanya hari akhir. Atau nama lain adalah hari kiamat. Atau hari kiamat. Itu adalah dimulai dari ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi dimulai dari pembangkitan dari alam kubur. Itu adalah hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan alam kubur yang disebut saya bacakan saja nih biar enak. Fasodruhu minat dunya wa akhiruhu minal akhirah. Maka hari akhir itu awalnya adalah dari dunia, termasuk dunia. Jadi setelah kehancuran total, manusia semua mati, semua kehidupan itu hancur total yang ada di dalam bumi, itu termasuk masuk kategori dunia. Kemudian setelah dibangkitkan yang kedua, yaitu dengan diawali dengan ditiupnya sangkakala yang kedua, maka berarti sudah berpindah dari dunia kepada hari akhir. Dan hari akhir itu tidak ada batas. Artinya jika orang itu sudah masuk ke surga, orang sudah masuk ke neraka, itu masih disebut dengan hari akhir karena memang tidak ada hari lagi setelah hari itu. Wa huwa yaumul qiyamah. Wa sumya bidzalik liqiyamil mauta fihi min kuburihim wal qabru minad dunya. Juga disebut dengan hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari kiamat? Karena liqiyamil mauta fihi min kuburihim. Karena orang-orang yang sudah mati, baik mati mulai zaman Nabi Adam atau mati bahkan pada saat kehancuran total, kehancuran global. Niki mereka yang sudah mati dibangkitkan kembali, kemudian mereka berdiri. Nah, berdiri itu artinya adalah bahasa Arabnya qiyam. Qiyam, kemudian ditambahi tanis menjadi qiyamah. Yaumul qiyamah, hari berdiri. Jadi semua umat manusia, semua kehidupan yang mempunyai ruh itu dibangkitkan dan mereka berdiri. Nah, maka berdiri serentak mereka itu disebut yaumul qiyamah, hari berdiri. Nah, maka kehancuran total itu hakikatnya bukan termasuk kiamat, bukan. Tetapi pra kiamat. Jadi pra kiamat, karena kiamat itu dimulai dari tiupnya sangkakala yang kedua. Bukan kerusakan globalnya itu bukan. Jadi itu bukan kiamat, itu belum kiamat. Nah, kiamat ini perlu kita ketahui, kiamat kerusakan global itu bukan kiamat tapi pra kiamat, kehancuran total. Nah, kiamat itu dimulai dari pembangkitan manusia. Maka di sini disebut wal qabru minad dunya, dan kubur, alam barzakh itu adalah termasuk dunia. Jadi bukan akhirat. Kubur itu bukan akhirat. Kematian itu bukan akhirat, masih dunia. Maka yang namanya alam kubur, kita masih bisa berinteraksi dengan ahli kubur karena sama-sama masih dunia. Jadi kita membaca ayat Al-Quran, kita kirim kepada ahli kubur dengan mengatakan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nah ila ruhi fulan misalnya. Ini sampai karena masih di dalam dunia, sama-sama di dunia, cuma alamnya sudah berbeda antara alam dunia dengan alam kubur. Tapi masih sama-sama masih di dalam kategori dunia. Jadi jaraknya belum terlalu jauh, belum akhirat.
maka masih bisa kita ngirim ngirim pahala bacaan, pahala sedekah, pahala kebaikan, bisa. Pahala pahala kurban, bisa. Nah, kemudian kita juga istilahnya masih bisa bertawasul kepada ahli kubur. Jadi ahli kubur sudah wafat. Ahli kubur sudah wafat. Kemudian kita bertawasul. Tawasul itu kita meminta kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, cuman kita memintanya kepada Allah, cuman kita melewati perantara, yaitu perantara ahli kubur, para wali, para ulama, itu boleh dan itu disunahkan. Jadi kita memintanya kepada Allah, tapi kita meminta perantara itu adalah lewat ahli kubur. Itu boleh. Nah, perlu juga diketahui, ini perlu disampaikan karena ini merupakan titik krusial di dalam manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah tawasul. Artinya kadang kita itu dikritik oleh mereka ketika kita ziarah kubur, misalnya contoh, kita dianggap meminta kepada orang yang sudah mati. Kita dianggap nyembah kuburan karena kita berhadapan dengan kubur, mengangkat tangan, kita meminta. Atau misalnya contoh kita membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir aghisni, wahai Syekh Abdul Qadir aghisni, tolonglah saya. Nah, ini kan bahkan ini lebih ekstrim lagi secara bahasa diterjemah ya Syekh Abdul Qadir aghisni, wahai Syekh Abdul Qadir tolonglah saya. Dan ini kan lebih ekstrim, artinya kita tidak minta kepada Allah, tapi secara lahiriah kita meminta tolongnya kepada Syekh Abdul Qadir. Nah, maka bagaimana pertanyaan itu? Apakah itu bukan masuk kepada meminta kepada selain Allah? Nah, jawabannya begini. Jadi kita mengenal di dalam diskursus ilmu balaghah. Diskursus ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu sastra. Yaitu ada istilahnya majaz akli. Majaz akli itu bagaimana? Kita menyandarkan sesuatu yang hakikatnya itu bukanlah merupakan kewenangannya, tapi kita menyandarkan itu karena memang sudah terbiasa diucapkan, terbiasa kita mengucapkan dalam urusan keseharian. Contoh, kulo mumet, Terus karena saya biasa, apabila saya mumet itu biasanya saya minum paracetamol, Kulo mumet terus kulo minum paracetamol. Biasanya nek minum paracetamol saya sembuh. Nah, saya mumet, saya pusing. Kemudian saya minum paracetamol, terus kemudian saya berkomentar. Wah, kulo nek mumet niku kudune di paracetamol, nek mboten paracetamol mboten mantun, ngeten. Nah, perkataan ini adalah majaz akli. Karena saya mengatakan bahwa secara lahiriah apa yang saya ucapkan itu mengarah kepada yang memberikan kesembuhan adalah paracetamol. Ini secara lahiriah seperti itu. Tapi hakikatnya di dalam hati saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi saya yakin yang menyembuhkan Allah, hanya saja paracetamol itu sebagai wasilah, perantara. Usaha secara lahiriahnya seperti itu. Cuman terkadang kita mengucapkan yang toto lahiri itu kita mengatakan bahwa yang menyembuhkan adalah paracetamol. Ini tidak masalah, bukan dosa, karena kita yakin di dalam hati. Contoh, misalnya jenengan gadah usaha, usaha ini loro, yaitu misalnya contoh jenengan sebagai P3K misalnya. Ya P3K tapi juga punya usaha bisnis. Dilalah usaha bisnisnya gagal.
dilalah usaha bisnisnya gagal. Terus jenengan berkomentar, alhamdulillah senajan gagal bisnise tapi aku isih duwe gaji P3K, aku isih iso urip. Nah, jenengan komentar seperti itu. Itu toto lahire, nggih, toto lahire itu kan jenengan mengatakan sing nguripi kan gaji P3K. Nah, tapi artinya mboten. Artinya kita tetap yakin bahwa yang memberi kehidupan adalah Allah, hanya perantara wasilah lahiriah yang memberikan kehidupan kuwi ono gaji P3K. Ini tidak masalah, namanya majas akli. Nah, kita itu sama, kita itu bertawasul dengan ahli kubur dengan berbagai macam sigot tawasul, nggih pasti ono sing ya Allah Gusti, mugi-mugi kelawan barokah Syekh Abdul Qadir, mugi-mugi kula diparingi waras. Contoh, ini boleh. Atau bahkan yang ekstrim seperti tadi saya sampaikan, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir aghisni, wahai Syekh Abdul Qadir tolonglah saya. Maka ada qasidah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlina wa kunu aunana lillah asanahdha bifadlillah. Ibadallah rijalallah, wahai hamba Allah, wahai rijal-rijalnya Allah, para wali-walinya Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Aghithuna li ajlillah, tolonglah kami karena Allah. Jadi meminta pertolongan kepada orang yang sudah wafat, nggih. Ini boleh, karena apa? Ini hanya bahasa lesan, ini seperti tadi. Hanya bahasa lesan, tidak merubah iktikad di dalam hati. Hakikat yang memberi pertolongan Allah. Hakikat yang memberi kebaikan Allah. Cuman bahasa lesan saja. Ini tidak masalah. Namanya majas akli. Yang masalah itu begini. Dia meyakini dengan ucapan nek aku ora diombeni parasetamol ora mari. Dia meyakini betul bahwa yang memberikan kesembuhan adalah parasetamol, menafikan kekuatan Allah. Menafikan Allah sebagai zat yang memberi kesembuhan. Jadi pokoknya denen yakin betul yang memberikan kesembuhan adalah parasetamol, menafikan Allah. Wis pokoknya kaya wong palu arit. Kaya wong napa jenengane? Kaya wong ora diagama ngoten lho. Dadi ora menafikan Gusti Allah. Nah, ini yang dikatakan musyrik kafir, ngoten. Dia napa meminta kepada ahli kubur, meminta kepada kuburan. Menafikan kekuatan Allah. Dia betul-betul lahir batin kuwi njaluk ning gone wong sing mati, maka itu dia musyrik, ngoten. Jadi kita tidak masalah bahasa itu, nggih, bahasa itu tidak masalah. Maka kita boleh, nggih, kadang napa muncul pertanyaan, ada lagu Bagimu Negeri. Bagimu Negeri niku lah enten bahasa-bahasa yang secara napa nggih, secara lahiriah itu kita totalitas Bagimu Negeri kan totalitas semuanya itu adalah untuk negeri, untuk Indonesia, kehidupan kita, bekerja kita, napa? Wis pokoknya semuanya hanyalah untuk negeri, bagimu negeri kan ngoten. Tetapi itu adalah hanya bahasa lisan saja, tidak sampai kepada hati. Nah, ini tidak masalah, namanya majas akli. Gitu. Misalnya contoh ada seorang nganten anyar, nganten anyar, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau adalah sumber kehidupanku dan aku akan mati jika kamu meninggalkanku. Misalnya contoh. Maka bahasa ini adalah bahasa lisan. Dia secara di dalam hati ya tetap meyakini sing nguripi ya Gusti Allah, sing menakdirkan Gusti Allah, semuanya Gusti Allah, hanya bahasa lisan saja. Ini tidak masalah. Ini akidah. Perlu kita ketahui. Niki ada hubungannya dengan kubur, nggih. Jadi kubur termasuk urusan dunia. Dia mendapat nikmat kubur, mendapat siksa kubur, mendapat pertanyaan kubur dari malaikat mungkar nakir, ini semuanya adalah dunia. Dan bisa dipahami nggih. Kemudian
Wa miqdaruhu bin nisbah ilal kufar khamsuna alfasanah li syiddati ahwali. Kemudian proses hari akhir yang dimulai dari ditiupnya sangkakala kedua sampai selesainya umat manusia dimasukkan neraka, dimasukkan surga, ini bagi orang-orang kafir ini lamanya adalah 50.000 tahun. Jadi lama jarak atau waktunya antara ditiup sangkakala kedua sampai selesainya, jadi sing swarga-swarga, sing neraka-neraka, itu 50.000 tahun. Dinisbatkan kepada orang-orang kafir, sangat lama. Wa huwa akhaffu min sholatin maktubatin fid dunya bin nisbah ilal mukmin as-sholeh. Tetapi bagi seorang mukmin yang soleh, orang Islam soleh sing apik, niku tidak lebih lama daripada sholat 5 waktu sing dia lakukan dengan waktu yang sebentar. Artinya tidak lebih lama dari sholat 5 waktu. Berarti kira-kira ora luwih suwi timbangane subuhan. Jadi saking sedilone dinisbatkan kepada orang mukmin yang soleh. Wa yutawassat ala usatil mukminin. Kemudian dinisbatkan kepada orang-orang ahli maksiat tapi masih Islam. Ahli maksiat tapi masih Islam. Maka bagi mereka itu tengah-tengah, tergantung amal perbuatan. Jadi ono kalane sing 2 dina, kaya seminggu, kaya setahun, kaya 10 tahun, kaya 100 tahun ada, tergantung amal perbuatan. Itu napa nggih? Adalah keterangan tentang hari akhir. Karena ini waktunya masih 3 menit, mungkin mboten tak teruske nggih, untuk iman kepada qadarnya Allah, takdirnya Allah, insyaallah pertemuan besok. Jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata kubur itu masih dunia. Kubur masih dunia. Nah, kematian itu belum masuk akhirat. Alam kubur belum masuk akhirat. Maka ketika seseorang mati dan dia masuk ke dalam alam kubur, itu hakikatnya masih terikat dengan dunia. Maka masih kita bisa ngirim pahala. Orang sudah wafat, napa jenenge, catatan amal kebaikan itu oleh malaikat Raqib Atid sudah tidak ditulis lagi, tapi kita masih bisa ngirim pahala. Ngoten nggih, paham nggih? Kemudian juga misalnya contoh dia di dalam kehidupan selama dia masih hidup, dia membangun masjid atas nama pribadi. Misal contoh masjid masjid wonten Temanggung niku ada, teng Mudal niku ada Masjid Maimun Zubair, nggih. Teng Mudal niku sing bangun Pak Teguh dengan dana pribadi. Nah, Pak Teguh wafat, maka selama masjid itu masih digunakan, maka pahala mengalir. Panjenengan itu memberikan Quran kepada orang lain untuk dibaca, terus dilalah sedo. Nah, selama Quran masih dibaca, panjenengan masih mengalir pahalanya. Panjenengan mengajarkan kepada anak-anak tentang sholat, tentang bagaimana cara membaca Quran yang benar. Kemudian jenengan wafat. Anak yang jenengan dulu marai sholat, jenengan marai maca Quran, itu kok masih sholat, nggih, masih sholat sampai tua, membaca Quran sampai tua, berarti jenengan mendapatkan pahalanya, masih mendapatkan pahala yang mengalir. Apalagi nanti santri sing jenengan warai sholat niku kok marai karo anake, yo anake marai karo anake marai karo anake, dan seterusnya sampai dina kiamat nggih, sampai kehancuran total besok. Itu berarti jenengan ganjarane mili terus, ngoten.